Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Fadli Surya sebagai moderator ingin mempresentasikan fase-fase perkembangan dan tugas perkembangan. Saya tidak sendirian. Saya bersama yang pertama ada Dila Marifatillah, Dea Wardah Nurmala, Wina Nurmawati. Oke, sebelumnya perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya. Untuk menjadi makhluk yang sempurna seutuhnya, perkembangan tidak terbatas pada usia. Artinya, makhluk hidup akan terus berkembang seiring pertambahan usianya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan. 1. Prenatal stage. Dari awal sebagai struktur makhluk satu sel sehingga kelahiran. Perkembangan prenatal Anda berlangsung dalam urutan tertentu di tahap psikologi perkembangan. Ada 3 tahap perkembangan prenatal, yaitu 1. Germinal stage. Tahap ini berlangsung pada minggu pertama hingga minggu kedua di dalam kandungan yang dimulai ketika sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot, yaitu struktur bersel satu, sehingga jenis kelamin dan susunan genetik janin ditentukan pada saat ini. Selama minggu pertama di dalam kandungan, zigot akan membelah dan memperbanyak diri menjadi 2, 4, 8 sel dan seterusnya. Next. Dua, embryonic stage berlangsung pada minggu ketiga hingga minggu ke-8 di dalam kehamilan. Setelah zigot membelah selama 7-10 hari dan menghasilkan 150 sel, maka zigot akan turun melalui tuba falopi dan menempel pada dinding rahim dan disebut embrio. Kemudian bertumbuh pembuluh darah membentuk plasenta. Plasenta yaitu struktur yang tersusun dengan rahim yang menyediakan nutrisi dan oksigen dari ibu kepada embrio yang berkembang di umbilical cord. Struktur dasar embrio dimulai berkembang menjadi area-area yang akan menjadi kepala, dada, dan perut. Selama tahap ini jantung mulai berdetak dan terbentuk organ tubuh yang juga mulai berfungsi. Yang ketiga ada fetal stage, tahap yang berlangsung selama 9-40 minggu yang dimulai pada minggu ke-9 ketika embrio mulai disebut janin. Pada tahap ini janin hanya berukuran kecil dan mulai menyerupai manusia ketika bentuknya berubah. Minggu ke-9 sampai ke-12 alat kelamin mulai terbentuk dengan berbeda. Sekitar usia 16 minggu janin telah memiliki jari, tangan, dan kaki. Juga mulai ada sidik jari. Ketika mencapai usia 6 bulan atau 24 minggu, beratnya dapat mencapai 1,4 pound. Pendengaran juga sudah berkembang, begitu juga organ dalam sehingga janin. Next. Wina. Yang kedua, infancy stage. Sejak kelahiran sampai tahun pertama, seseorang itu berarti berada pada fase bayi. Sebagian besar dari bayi yang baru lahir menghabiskan waktunya dengan tidur. Pada awalnya, ia akan menghabiskan beberapa bulan akan mulai terjaga pada siang hari. Periode ini berada pada usia kelahiran hingga 18
atau 24 bulan. Banyak sekali kegiatan yang terjadi sebagai awal seperti kemampuan berbahasa, berkembangnya pemikiran simbolis, mulai koordinasi sensori motor, dan juga belajar sosial yang akan dialami. Next. Yang ketiga ada early childhood. Periode dalam fase-fase perkembangan. Dalam psikolog perkembangan ini berlangsung dari bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Juga dikenal sebagai periode prasekolah. Masa-masa sejak bayi hingga anak usia dini adalah waktunya pertumbuhan dan perubahan yang luar biasa. Anak-anak kecil pada masa ini akan belajar untuk mandiri dan menjaga diri sendiri. Keterampilan mengenai kesiapan untuk bersekolah, misalnya mengikuti perintah dan mengenali huruf, juga bermain dengan teman sebayanya. Para psikolog perkembangan biasanya mengamati hal-hal fisik, kognitif, dan pertumbuhan emosional yang terjadi pada periode perkembangan ini. Yang keempat yaitu middle adult children. Fase ini adalah perkembangan dalam psikologi. Dalam perkembangan ini berlangsung di usia 6 tahun hingga 9 tahun. Pada masa ini fase yang dalam keterampilan dasar seperti menulis, menghitung, dan secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas di kebudayaan manusia. Secara periode ini bahwa ditandai dengan adanya kematangan fisik, ada peningkatan pengaruh sosial dan dari pertemanan untuk potensi melalui pekerjaan dan pengembangan diri. Yang kelima yaitu adolescent. Adolescent adalah fase-fase perkembangan dalam psikologi dari awal anak-anak sampai dewasa. Secara perubahan fisik bahwa sangat cepat dalam pertambahan berat, ada tinggi badan, ada seksualnya, secara pinggang besar, ada tubuh kumis, ada buah dada, dan sebagainya. Secara intelektual, pemikiran juga bahwa semakin logis dan secara periode di mana seseorang mampu menarik dari proposal tersebut, seperti gambar di sini. Yang keenam yaitu later adulthood. Later adulthood ini adalah fase di mana dalam psikologi dari usia 35 sampai 60 tahun. Pada masa ini memperluas dari keterlibatan dari kegiatan sosial, memperluas dari kegiatan pribadi ataupun sosial, dari bentuk ikatan maupun dari pertemanan, dari pekerjaan juga. Dan fase-fase ini sangat matang karena dalam suatu masa mereka dapat membangun, dan mempertahankan cenderung dari keterkaitan dari pribadi, dukungan sosial maupun dari masyarakat juga. Oke, selanjutnya ada middle adulthood. Fase ini cenderung berpusat pada perkembangan tujuan dan kontribusi terhadap masyarakat. Masa pertengahan dewasa atau disebut middle adulthood ini ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 55 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Masa-masa ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang lebih berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Next. Selanjutnya ada late adulthood, fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan yang berada pada masa dewasa akhir atau pada usia 60 sampai 70 tahun hingga kematian. Ini adalah salah satu fase perkembangan psikologi di mana di sini waktunya penyesuaian diri ketika kekuatan dan kesehatan berkurang, menata kehidupan, pensiun, dan juga menyesuaikan diri dengan peranan sosial baru
yang mungkin saja dialami. Tahun-tahun senior ini sering dikali dianggap sebagai periode kesehatan yang menurun, tetapi masih banyak orang usia lanjut yang mampu untuk tetap aktif dan sibuk di usia 80 sampai 90 tahun. Masalah kesehatan yang meningkat mulai menandai periode perkembangan ini, dan beberapa orang mungkin ya akan mengalami penurunan mental seperti terkena penyakit demensia atau Alzheimer. Next. Ya. Tugas-tugas perkembangan. Fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut ditemukan oleh Hafigus sebagai berikut. 1. Masa bayi dan anak-anak. Tugasnya adalah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, dan membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Wina. Next, Wina. Win. Yang kedua, masa anak sekolah. Belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri. Belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya. Belajar bermain jenis kelamin. Mengembangkan dasar-dasar kecakapan, membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan pengertian yang diperlukan keperluan kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-nilai. Yang ketiga yaitu masa remaja. Masa remaja ini adalah menerima keadaan jasmani secara spesifik. Yang kedua yaitu menerima peran sosial dalam jenis kelamin secara pria dan wanita. Yang ketiga yaitu menginginkan dan mencapai perilaku sosial dan bertanggung jawab dalam sosial tersebut. Yaitu yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua ke orang dewasa lain. Dan belajar bergaul, ada kelompok anak-anak dan anak laki-laki secara skala nilai. Yang keempat yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini lebih ke mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar lebih selektif, dan mulai membentuk keluarga, dan mengelola rumah tangga, dan mengelola suatu pekerjaan di lingkungan itu sendiri, dan bertanggung jawab di keluarga ataupun warga negara. Fadli? Yang kelima ada masa usia madya atau masa dewasa madya. Masa-masa ini yang pertama adalah menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai seorang individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang terakhir ada mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang di masa-masa dewasa. Oke, sekian. Mungkin bila ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar di bawah. Udah? Berapa menit tuh?